Saya punya dua catatan terhadap Ustadz Manahim, dan ini juga sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan tema yang diberikan kepada saya pada malam ini, yaitu tentang retorika polemik Al-Quran tentang Trinitas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, ya, para teolog Kristen awal, baik dalam konsili maupun perdebatan internal di kalangan mereka, itu sebenarnya dimaksudkan supaya doktrin Trinitas itu tetap berpijak pada keesaan Tuhan seperti diajarkan dalam ayat Shima yang tadi saya sebutkan itu. Poin ini saya kira penting saya tegaskan untuk menegaskan satu poin yang saya kira ini kenapa kemudian teori tentang memahami kritik Al-Quran sebagai polemik itu menjadi signifikan. Begini, implikasi dari ini semua adalah jika kita ingin mengetahui paham Kristen, apakah mereka itu mengimani 3 Tuhan atau tidak, itu ya baca literatur Kristen, baca perdebatan di kalangan orang Kristen sendiri. Jangan kita memaksakan pandangan kita bahwa mereka itu mengimani 3 Tuhan. Kalau kita memahami kritik-kritik Al-Quran sebagai bersifat polemik, ya, bahwa Al-Quran itu melancarkan serangan terhadap Kristen, Al-Quran dalam demikian itu sebenarnya tidak bermaksud mendeskripsikan. Ini penting ya. Al-Quran tidak termasuk mendeskripsikan pandangan orang-orang Kristen. Dan karena itu, tidak absah kalau kita melakukan judgement, penilaian, bahwa Al-Quran itu salah. Karena Al-Quran memang tidak sedang mendeskripsikan teologi atau doktrin Trinitas Kristen. Yang dilakukan oleh Al-Quran adalah mengembangkan satu rhetorical device, menggunakan perangkat retorika untuk mempromosikan atau mendukung satu konsep teologi yang berbeda dari teologinya orang-orang Kristen, yaitu teologi konsep tauhid yang tidak menerima diferensiasi apalagi fragmentasi. Diskusi ada saya, jadi mengkritiknya itu ada saya dan saya bisa respon. Daripada apa yang saya ingat ragunya Dewi-Dewi itu menusuk dari belakang, itu kan nggak enak ditusuk dari belakang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jumpa lagi bersama saya Davi Sagunah dan terima kasih untuk dukungan Anda bagi perkembangan channel ini. Dan saya hadir kembali karena pada saat ini saya menemukan lagi materi yang sangat baru, sangat edukatif, yang mana para cendekiawan Islam akan berbicara tentang sebenarnya bagaimana kitab Q itu memandang ajaran Trinitas. Dan dalam materi ini Profesor Mun'in Siri bertemu dengan Manachem Ali. Dan Profesor Mun'in Siri kemudian memberikan materi kuliah dan boleh disebut sebagai penataran-penataran, masukan-masukan bagi Manachem Ali untuk bagaimana sebenarnya memahami apa kata kitab Q dengan Trinitas. Poinnya, Profesor Mun'in Siri ingin menegaskan bahwa sebenarnya kitab Q tidak salah, justru mengembangkan tentang apa sebenarnya yang dipahami sebagai Trinitas itu. Nah, dari awal saya ingin meminta maaf karena materi tambahan dari Manachem Ali nanti atau tanggapan itu saya hadirkan pada segmen yang kedua. Materi ini sangat menarik dan akan membuat kita tercengang-cengang bahwa ternyata Al-Quran justru mendukung tentang konsep Trinitas. Mari kita simak bersama paparan dari Profesor Mun'in Siri. Baik, terima kasih Mas Zuhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di tanah air. Juga selamat memulai bulan Ramadan. Juga terima kasih untuk Ustadz Manahim yang berkenan menyediakan forum pada malam ini. Saya memang sangat berterima kasih dan merasa humble
sekaligus rendah hati bisa bertemu dengan Ustadz Manahim walaupun masih melalui Zoom pada malam ini. Juga kawan-kawan semua yang hadir, saya tidak menyediakan PowerPoint karena memang waktu yang sangat terbatas. Kemarin siang saya baru menyelesaikan naskah yang saya kerjakan selama 10 tahun dan tersendat, yaitu tentang reversi silang Al-Quran. Dan karena itu saya tidak sempat membuat PowerPoint, walaupun saya membuat catatan-catatan, hanya tidak sempat saya jadikan sebagai PowerPoint. Saya juga sempat melihat channel YouTube-nya Ustadz Manahim, terutama yang berbicara tentang yang diberi judul Gugurnya Teori Polemik Kitab Suci, yang saya kira diskusi itu sebenarnya diarahkan terhadap gagasan yang saya kembangkan, yaitu melihat kritik Al-Quran sebagai rhetorical device, sebagai perangkat retorik dalam hal memahami kritiknya terhadap Trinitas terutama. Tapi dalam video itu sebenarnya Ustadz Manahim lebih mendiskusikan karya kolega saya di Notre Dame di sini, Gabriel Renault, dalam bukunya yang berjudul The Quran and the Bible. Saya punya dua catatan terhadap video Ustadz Manahim, karena saya kira video itu diarahkan kepada saya, dan ini juga sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan tema yang diberikan kepada saya pada malam ini, yaitu tentang retorika polemik kitab suci, retorika polemik Al-Quran tentang Trinitas. Ya, bagi teman-teman yang sudah biasa mengikuti diskusi-diskusi saya tentang tema ini dan atau membaca buku polemik kitab suci, mungkin Anda tidak akan menemukan argumen baru. Saya hanya ingin memperkaya perspektif dari yang sudah saya elaborasi dalam buku itu. Nah, saya ingin memulai dengan refleksi singkat terhadap video atau diskusi Ustadz Manahim. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa teori polemik kitab suci, polemik atau retorika polemik, itu bisa dijadikan alternatif terhadap perbincangan kesarjanaan, baik di kalangan sarjana-sarjana barat ataupun di kalangan sarjana-sarjana muslim sendiri. Nanti saya akan perlihatkan bahwa perbincangan kesarjanaan di kalangan sarjana barat dan muslim itu punya kelemahan, sehingga perlu diajukan satu penjelasan yang lain yang saya sebutkan sebagai retorika polemik. Saya akan mengajukan argumen-argumen historis untuk meneguhkan bahwa gagasan yang saya kembangkan itu bisa kita jadikan sebagai alternatif. Tentu ini sebuah ikhtiar, dan karena itu saya akan menyambut baik jika nanti akan ada diskusi, termasuk juga di bagian akhir saya akan berupaya untuk merefleksikan secara singkat signifikansi dari melihat kritik Al-Quran terhadap Trinitas itu sebagai perangkat retorik atau rhetorical device. Dan saya diberi waktu yang cukup luang oleh Ustadz Manahim. Kemarin saya bertanya kepada beliau, berapa lama saya bisa berbicara? Kata beliau, terserah Anda saja. Ini forum Anda untuk berbicara. Jadi saya bisa lebih rileks, bisa lebih santai, dan saya berharap nanti kita akan ada waktu untuk berdiskusi, termasuk juga reaksi dari Ustadz Manahim terhadap gagasan yang saya kembangkan. Teman-teman sekalian, sebelum saya memulai merefleksikan dua catatan saya terhadap video Ustadz Manahim, saya kira saya akan memulai dengan sesuatu yang sebenarnya sangat obvious, ya, sesuatu yang sebenarnya sudah jelas, tapi saya kira perlu dipahami supaya kita mengerti duduk persoalannya, yakni soal pendekatan revisionis. Ya, revisionisme itu adalah pendekatan historis, terutama untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Jadi sesuatu yang menjadi perhatian kaum revisionis adalah pertanyaan seputar sumber-sumber apa yang bisa kita gunakan untuk merekonstruksi apa yang terjadi di masa lalu. Sejauh mana informasi yang tergandung dalam sumber-sumber itu
baik sumber tertulis seperti buku, ataupun data arkeologis seperti batu-batu prasasti, atau data numismatik seperti koin, sejauh mana sumber-sumber itu bisa dikatakan reliable atau bisa dipercaya. Nah, sarjana revisionis itu mengajukan metode kritik historis modern untuk menguji sumber-sumber tersebut, termasuk apakah sumber yang ditulis belakangan itu dapat dilacak pada periode lebih awal. Jadi singkatnya, pendekatan revisionis itu adalah pendekatan historis. Tentu, kalangan revisionis itu tidak monolitik. Mereka tidak satu pendapat. Sebaliknya, secara internal, pandangan kaum revisionis itu sangat-sangat beragam. Metode dan kesimpulan mereka itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Jika ada satu hal yang menyatukan mereka, itu adalah ikhtiar mereka untuk membaca dan memahami teks, apapun teks itu, dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Ya, saya ulangi yang terakhir. Mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Jadi all possibilities. Mereka tidak membatasi diri pada pemahaman tradisional yang ditransmisikan dari satu generasi dan ke generasi berikutnya. Memang tingkat kritisisme mereka dan tingkat apresiasi mereka terhadap integritas tradisi itu bisa berbeda antara satu revisionis dan revisionis lain. Tetapi secara umum kaum revisionis memang tidak berhenti pada tradisi, tapi menyelami berbagai kemungkinan. Ya, itulah sebabnya kesarjanaan revisionis itu punya peran yang sangat besar dalam studi Islam, sehingga studi Islam di Barat saat ini itu sangat-sangat semarak, hidup dinamis, dan bahkan juga bising. Jadi saat ini hampir tidak ada satu hal dalam studi Islam yang diterima secara taken for granted. Semuanya subject to discussion, semuanya menjadi bahan perdebatan. Tentu perdebatan yang beradab, ya, bukan perdebatan yang asal nyerocos, yang tidak jelas apa yang akan didiskusikan, apalagi perdebatan yang berbau serangan personal. Saya kira ini jelas, ya. Nah, sekarang saya ingin memulai refleksi singkat dua catatan saya terhadap diskusi Ustadz Manahim. Catatan pertama, Ustadz Manahim mengomentari pandangan Gabriel, kawan saya di Notre Dame di sini, atas ayat 73 dan ayat 116 surat Al-Maidah, terutama ayat 73 yang menyebutkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Dikaitkan dengan ayat 116, Gabriel berargumen bahwa sepertinya Al-Quran mengasumsikan bahwa orang-orang Kristen itu mengimani tiga Tuhan. Jadi salisu salasa itu artinya satu dari tiga Tuhan. Gabriel, kalau Anda baca bukunya, dan Ustadz Manahim benar dalam hal ini, itu mencontohkan tafsir Jalalain, karya Suyuti dan gurunya Mahalli. Jadi makanya disebut Jalalain karena ada dua Jalal. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli yang menyebut salah satu alihatin. Jadi adalah tiga Tuhan. Nah, tapi sebenarnya saya tidak cukup mengerti kemana arah dalam diskusi itu. Kesan saya, Ustadz Manahim sebenarnya tidak mempersoalkan pandangan Gabriel, karena para mufasir awal disebutkan oleh Ustadz Manahim seperti Ibnu Abbas itu pun menyebut Trinitas sebagai doktrin yang terdiri dari Allah, Isa, dan Maryam. Dan Ustadz Manahim menyebut ini sebagai Trinitas saya suka istilah yang mereka sebut sebagai Trinitas keluarga berencana, karena terdiri dari bapak, anak, dan istri. Nah, untuk menguatkan ini, Ustadz Manahim menyebut pendapat Ibnu Abbas dari tafsir yang disebutnya sebagai karya Fairuz Abadi, yaitu
Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Ini koreksi sedikit ya. Jadi Tanwirul Mikbas ini bukan karya Fairuz Abadi. Memang kitab Tanwir itu dinisbatkan kepada banyak penulis ya. Salah satunya adalah Fairuz Abadi. Tapi kalau kita mengikuti kesarjanaan tentang tafsir Mikbas, tafsir ini sebenarnya memang bukan karya Fairuz Abadi. Jadi Fairuz Abadi itu bukan seorang mufassir. Dia adalah seorang grammarian. Jadi kalau kita mengikuti kesarjanaan, sebenarnya sudah terjadi konsensus ya, baik dari kalangan tradisionalis maupun di kalangan revisionis, bahwa Tanwirul Mikbas ini sebenarnya karya Abdullah Ad-Dinawari, yaitu seorang mufasir yang hidup pada awal abad keempat, dan itu adalah seorang mufasir yang satu generasi dengan Tobari. Kalau Anda ingin mendiskusikan ini, nanti kita bisa lanjutkan, tapi sebenarnya bukan ini poin saya. Nah, poin saya adalah Gabriel memang menyebutkan bahwa seolah-olah gitu, sepertinya Al-Quran itu mengasumsikan bahwa Al-Quran menganggap orang-orang Kristen itu mengimani 3 Tuhan. Nah, kalau kita membaca argumen yang saya kembangkan, tentu kita akan tahu bahwa pandangan seperti ini sebenarnya yang saya persoalkan. Ya, pandangan dan Gabriel itu bukan orang pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran mengasumsikan orang-orang Kristen mengimani 3 Tuhan. Nah, pandangan inilah sebenarnya yang saya persoalkan, dan karena itu saya mengajukan teori yang disebut dengan retorika polemik yang nanti saya akan diskusikan lebih detail. Catatan kedua, Ustadz Manahim juga menyinggung naskah yang saya persiapkan, yaitu The Quran with Cross References, yang kemarin siang saya serahkan kepada penerbit, dan beliau menduga-duga apakah saya mereferensi silang 3 ayat dalam Al-Quran sekaligus yang seolah-olah berbicara tentang Trinitas, yaitu surat An-Nisa ayat 171, Al-Maidah 73, dan Al-Maidah 116. Respon saya adalah sebenarnya tidak perlu menduga-duga, ya, karena saya sudah mendiskusikan secara sangat detail tentang Trinitas dalam Al-Quran dalam buku yang terbit 10 tahun yang lalu, yaitu Polemik Kitab Suci. Jadi saya sudah sangat detail mendiskusikan bahwa ketiga ayat itu memang terkait satu dengan yang lain. Jadi dalam satu subjudul yang saya beri judul Trinitas, saya memang mendiskusikan ketiga ayat itu sekaligus. Nah, tapi kita perlu tahu ya, mendiskusikan 3 ayat sekaligus, 3 ayat itu sekaligus, itu sebenarnya dilakukan oleh hampir mayoritas ulama-ulama klasik dan modern. Kalau Anda membaca kitab-kitab tafsir dari Tobari, Zamakhsyari, Ar-Razi, Qurtubi, atau Ibnu Katsir, Anda akan melihat bahwa ulama-ulama klasik memang mendiskusikan ketiga ayat itu sebagai terkait satu dengan yang lain. Kalau Anda membaca tafsir modern seperti Qasimi, seperti Ibnu Ashur, atau At-Tantawi, Anda juga akan melihat bahwa ulama-ulama modern pun mendiskusikan ketiga ayat itu sekaligus ketika mendiskusikan soal Trinitas. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya penting saya kemukakan karena 2 hal. Pertama adalah bahwa yang saya lakukan itu bukan hal yang baru. Jadi mendiskusikan ketiga ayat itu sekaligus, itu bukan hal yang baru. Tidak ada yang baru dalam hal itu. Dan sebenarnya yang menjadi inspirasi saya untuk menulis The Quran with Cross Reference atau referensi silang Al-Quran yang saya kerjakan selama 10 tahun, itu adalah tradisi ulama-ulama klasik, yang walaupun mereka menafsirkan Al-Quran dari satu ayat ke ayat lain, tapi mereka juga cenderung menyebutkan satu ayat untuk menafsirkan ayat yang lain. Jadi ada unsur tafsir Quran bil Quran. Jadi itu adalah inspirasi saya. Dan karena itu, barangkali yang baru dari saya adalah bahwa saya mengajukan apa yang saya akan diskusikan malam ini, yaitu tentang teori polemik dalam memahami kritik-kritik Al-Quran.
Nah, alasan kedua, kenapa mendiskusikan ketiga ayat sekaligus itu penting, karena ini menjadi pintu masuk yang baik untuk menjelaskan kenapa argumen retorika polemik itu bisa dijadikan sebagai penjelasan alternatif. Sebab penjelasan ulama-ulama muslim dalam kitab-kitab tafsir dan juga sebagian sarjana-sarjana barat itu memang sama sekali tidak memadai. Nah, hemat saya, pandangan sejumlah sarjana barat, termasuk juga para mufasir, itu punya kelemahan sehingga perlu diajukan satu penjelasan yang lain yang saya akan diskusikan malam ini, yaitu retorika polemik Al-Quran. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan di mana letak keterbatasan penjelasan sarjana-sarjana barat dan sekaligus ulama-ulama muslim. Di kalangan sarjana barat itu berkembang tiga penjelasan ketika mendiskusikan kritik Al-Quran terhadap Trinitas. Satu kelompok sarjana barat mengatakan bahwa memang ada miskonsepsi dalam Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran mengkritik Trinitas, yang dikritik Al-Quran itu salah sasaran. Karena Al-Quran seolah mengkritik bahwa Tuhan dalam Kristen itu ada tiga. Yaitu terdiri dari Allah, Maryam, dan Isa. Padahal Trinitas dalam Kristen itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi memang ada sekelompok sarjana barat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu salah paham. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah sebagian sarjana barat berargumen bahwa Al-Quran itu tidak salah paham. Sebab yang dikritik oleh Al-Quran adalah sekte tertentu yang memang mengimani tiga Tuhan. Salah satu contoh yang mereka biasanya sebut adalah yang disebut dengan Collyridians. Jadi sekelompok perempuan yang menyembah Maryam sebagai salah satu dari Tuhan. Nah, kelompok Collyridian ini sebenarnya diambil dari kata Yunani, dari kata Greek. Collyris itu berarti roti, karena dalam persembahan mereka menyuguhkan roti sebagai sembahan. Karena diambil dari bahasa Yunani Collyris, karena itu mereka kemudian disebut dengan Collyridians. Jadi bagi kelompok kedua ini, yang dikritik oleh Al-Quran adalah sekte tertentu yang disebut dengan Collyridian. Nah, kelompok ketiga dari sarjana barat mengatakan bahwa, dan saya kira Gabriel termasuk dalam kelompok ini. Gabriel tidak pernah mengatakan ada miskonsepsi dan juga tidak mengatakan bahwa yang dikritik oleh Al-Quran ini adalah kelompok Collyridian. Nah, ketiga pendapat ini sebenarnya bukan pendapat revisionis. Ya, ingat, revisionisme itu adalah pendekatan historis. Yang menyebabkan Gabriel Renault, kolega saya itu, masuk dalam jajaran sarjana-sarjana revisionis adalah karena kesimpulan historis yang dia kembangkan. Kalau Anda baca, Gabriel itu skeptik bahwa ada satu kelompok yang disebut dengan Collyridians. Karena kelompok Collyridian ini itu hanya disebutkan oleh satu orang penulis yang bernama Saint Epiphanius dari Sulames. Jadi Santo Epiphanius ini memang seorang historiographer, artinya penulis sekte-sekte bid'ah. Ya. Dan kita tidak punya data yang lain, kita tidak punya bukti-bukti lain yang mendukung bahwa ada satu kelompok yang menyembah Maryam sebagai Tuhan. Nah, ini sebabnya Gabriel itu masuk dalam kelompok revisionis karena dia meneliti sumber-sumber untuk membuktikan bahwa memang ada eksistensi kelompok bid'ah yang disebut dengan Collyridians. Nah, kenapa ketiga pandangan ini punya kelemahan? Pandangan pertama punya kelemahan karena memang tidak sensitif terhadap keyakinan orang Islam. Menyebut bahwa ada kesalahan dalam Al-Quran dan Al-Quran itu salah paham, itu adalah sikap yang tidak sensitif.
itu bukan sikap akademis karena lebih didasari pada judgement teologis. Nah, kelompok kedua dan ketiga itu juga menurut saya tidak memadai karena didasarkan pada asumsi historis yang sekarang sudah dipertanyakan. Asumsi historis yang dipertanyakan adalah bahwa Arabia pada abad ke-6 dan ke-7 ketika Islam muncul itu dianggap sebagai tempatnya kelompok-kelompok heretik, kelompok-kelompok bid'ah karena Arabia itu terisolasi. Pandangan seperti ini sekarang sudah dipersoalkan bahwa Arabia itu tidak terisolasi seperti yang diasumsikan. Karena itulah saya mengajukan argumen alternatif bahwa kritik-kritik Al-Quran itu seharusnya atau selayaknya dipahami sebagai retorika polemik. Nah, bagaimana kita memahami argumen ini? Saya kira untuk memahami kita perlu memahami dua lapis argumen terlebih dahulu. Lapisan pertama adalah bahwa Al-Quran itu memang sangat keras menolak ketuhanan Yesus dan menganggap Isa itu sebagai nabi, walaupun Isa itu adalah nabi yang istimewa karena diberikan gelar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Misalnya bahwa Nabi Isa itu disebut sebagai firman, Nabi Isa itu disebut sebagai spirit, sebagai roh, dan Nabi Isa itu disebut sebagai Al-Masih. Jadi Al-Quran itu mengafirmasi keyakinan Kristen bahwa Nabi Isa itu walaupun disebut nabi dalam Al-Quran, tapi juga diyakini sebagai seorang Al-Masih. Nah, tetapi kenyataan bahwa Nabi Isa itu disebut sebagai Al-Masih dalam Al-Quran tidak dengan sendirinya bahwa dia adalah berstatus ilahi. Al-Quran juga menegaskan bahwa kenyataan bahwa Nabi Isa itu tidak punya bapak tidak berarti bahwa bapaknya itu adalah Allah. Karena itu Al-Quran secara tegas menolak bahwa Nabi Isa itu disebut sebagai putra atau anak Allah. Ini adalah penolakan yang sangat keras terhadap keyakinan orang-orang Kristen. Dan kalau Anda membaca Al-Quran, hampir setiap saat ketika Al-Quran menyebut kata Al-Masih, itu diikuti dengan Ibn Maryam. Artinya Al-Masih sebagai putra Maryam dan bukan putra Tuhan. Nah, itu adalah penolakan yang sangat keras dari Al-Quran. Itu hal pertama yang harus kita pahami untuk memahami argumen polemik. Nah, argumen kedua supaya kita paham argumentasi polemik ini adalah bahwa reaksi penolakan kitab suci, apapun itu kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab, penolakan kitab-kitab suci terhadap fenomena di luar dirinya yang ditolak itu biasanya mengambil dua bentuk. Bentuk pertama adalah penolakan yang bersifat apologetik. Nah, disebut apologetik itu ketika penolakan itu bersifat membela diri. Bentuk penolakan kedua itu bisa kita sebut sebagai penolakan yang bersifat polemik. Ya. Penolakan bersifat polemik itu ketika ada unsur menyerang. Nah, kalau kita memahami ini, jadi saya kira setiap teman-teman yang familiar dengan kajian retorika, kita tidak akan asing dengan istilah apologi dan kata polemik. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah kalau perdebatan apologis itu cenderung membela diri, perdebatan polemik itu cenderung menyerang. Nah, dalam kaitan ini sebenarnya yang dilakukan Al-Quran itu memang berpolemik terhadap keyakinan orang-orang Kristen. Berpolemik terhadap komunitas Kristen. Nah, kalau kita memahami kritik Al-Quran sebagai retorika polemik, maka dua hal yang bisa kita pelajari. Pertama adalah bahwa Al-Quran itu tidak salah paham. Bahwa Al-Quran itu bahwa tidak ada miskonsepsi dalam Al-Quran. Dan yang dikritik Al-Quran itu bukan sekte-sekte tertentu. Tapi yang dikritik Al-Quran adalah keseluruhan paham Kristen. Baik mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga, maupun Trinitas yang diyakini secara umum bahwa bahwa Trinitas itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi kalau kita memahami kritik Al-Quran sebagai retorika polemik, maka sebenarnya yang dimasukkan oleh Al-Quran adalah untuk menolak keyakinan seluruh orang Kristen, ya, termasuk yang apa namanya, Jadi kalau kita memahami kritik Al-Quran sebagai polemik, maka yang dikritik itu bukan hanya yang dikatakan, ya, tetapi juga yang tidak dikatakan. Jadi iya betul, orang Kristen itu mengatakan Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi yang tidak dikatakan adalah dalam perspektif Al-Quran, implikasi dari ini semua yang tidak dikatakan, mereka pada akhirnya juga terjerembab dalam paham tiga Tuhan. Ya. Nah, karena itu, kalau kita memahami bahwa kritik Al-Quran itu terkait juga apa yang dikatakan dan tidak dikatakan, maka yang dikatakan memang mereka tidak menyembah Maryam, oke? Tapi dalam prakteknya mereka memperlakukan Maryam itu seolah-olah Maryam itu Tuhan. Nah, pemahaman seperti ini sebenarnya tidak original dari saya, ya. Kalau Anda baca tafsir Tabatabai, Anda akan bisa memahami di situ bahwa kata Tabatabai memang karena itu Al-Quran itu tidak mengatakan orang-orang Kristen itu menamai Maryam sebagai Tuhan. Jadi bukan yusammi, tetapi ittakhadha. Artinya, walaupun mereka tidak menamai Maryam sebagai Tuhan, tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, mereka memperlakukan Maryam seolah-olah Maryam itu Tuhan. Itu adalah pendapat Tabatabai, seorang mufasir di Iran yang mufasir modern di Iran yang sangat disegani dan sangat dikagumi. Nah, tentu saja umat Kristiani akan bereaksi bahwa, oh tidak, kami tidak mengimani tiga Tuhan. Agama Kristen itu secara sangat loyal mengikuti tradisi agama yang Yahudi yang menekankan keesaan Tuhan. Jadi dalam kitab Ulangan atau Deuteronomi itu disebutkan dengan sangat tegas yang kita kenal dengan ayat-ayat Shema atau dengarlah. Jadi pasal ke-6 ayat kitab Ulangan itu disebutkan, dengarlah wahai orang-orang Israel. Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu adalah Esa atau tunggal. Menarik dicatat bahwa kata tunggal atau Esa dalam ayat ini, dalam ayat Shema ini, dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Ehad. Satu kata yang juga disebutkan dalam Credo Tauhid, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini adalah satu-satunya tempat dalam Al-Quran, satu-satunya ayat Al-Quran yang menggunakan kata ahad. Qul huwallahu ahad. Karena itu dalam kesarjanaan akademis, ini disebut dengan havak legomenon. Karena hanya sekali muncul dalam Al-Quran. Ini sebenarnya sangat menarik. Karena ada resonansi antara Credo Tauhid dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, dengan ayat Shema dalam kitab Ulangan, dengarlah wahai orang-orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu tunggal. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada bagian berikutnya, kenapa pandangan sarjana-sarjana Muslim dalam kitab-kitab tafsir itu juga punya kelemahan, sehingga teori retorika dalam memahami kritik Al-Quran itu bisa menjadi alternatif. Dalam kitab-kitab tafsir itu kerap terjadi penisbatan yang salah terhadap kelompok-kelompok Kristen. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh, kemudian saya akan ajukan argumen historis. Misalnya dalam kitab Tobari itu disebutkan ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 73, innallaha salisu salasah, bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Tobari itu menyebutkan begini, saya akan kutipkan ini kata Tobari. Wa hadza qaulun kana alaihi jamahirun nasara qabla iftiraqil ya'qubiyah wal malakiyah wan nasraniyah. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh mayoritas orang-orang Kristen sebelum mereka terpecah ke dalam sekte-sekte Yakubiyah, Malkiyah, dan
dan Nasturia. Kemudian Tobari mengatakan kanu fima balagana yakulun, pendapat mereka yang sampai kepada kita menyebutkan al-ilahul qadim jauharun wahid ya'ummu thalatha aqanim. Jadi Tuhan yang abadi, yang azali itu adalah satu substansi, kata jauhar, dan meliputi 3 aqanim, 3 uknum. Kemudian Tobari menyebutkan aban wahidan ghaira mauludin, yaitu satu bapak yang tidak dilahirkan, wa ibnan mauludan ghaira ghalidin, dan anak yang dilahirkan dan tidak melahirkan, wa zaujan mutatabbi'ah bainahuma, dan istri yang ngikuti di antara keduanya. Nah, Anda bisa lihat bahwa kecenderungan di kalangan para mufasir untuk menisbatkan pendapat bahwa Tuhan itu 3 di kalangan Kristen kepada sekte-sekte yang ada dalam Kristen di Arabia barangkali waktu itu, yaitu sekte Malkiyah, sekte Yakubiyah, dan sekte Nasraniyah. Nasturia. Nah, di kalangan para mufasir belakangan, ini sebenarnya pendapat yang diulang-ulang, ya, walaupun sebagian mengatakan keseluruhan orang Kristen atau dinisbatkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Orang seperti Ar-Razi misalnya, Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan qaulun nasara, itu adalah pendapat semua orang Kristen. Orang seperti Sa'labi, itu adalah mufasir abad ke-5, dia mengatakan qaulun nasturia, itu adalah pendapat Nestorian. Baidawi mengatakan hikayatun amma qalahu an-Nasturiyah wal Malikiyah. Itu adalah riwayat yang dikatakan oleh orang-orang Nasturiyah dan orang-orang Malikiyah. Nah, secara historis, penisbatan seperti ini sebenarnya tidak benar. Memang dalam kitab-kitab literatur Arab dikenal 3 sekte ini. Tetapi perbedaan di kalangan sekte-sekte yang ketiga ini sebenarnya bukan persoalan Trinitas, tapi persoalan Kristologi. Kristologi maksudnya perbincangan tentang Kristus. Siapa itu Kristus? Siapa itu Yesus? Tentang watak atau natur dari Yesus. Nanti saya akan jelaskan ini lebih detail. Tapi poin saya adalah sebenarnya sejak abad ke-5 perbincangan atau perdebatan tentang Trinitas itu sebenarnya sudah selesai. Nah, tapi perbedaan kristologi itu tetap berlanjut. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ketiga sekte ini, nama ketiga sekte ini sebenarnya diambil dari nama orang atau keuskupan yang mendiskusikan atau memunculkan formulasi kristologi yang berbeda. Seperti misalnya Nasturia, ini adalah nama yang diambil dari uskup Konstantinopel yang bernama Nestorius. Itu hidup pada pertengahan abad ke-5. Kemudian Yakubia itu diambil dari nama Yakub, Baradeus, itu hidup pada abad ke-6. Dia adalah uskup di Edessa yang berperan bagi munculnya gereja Ortodok Timur. Sementara Malkiyah itu diambil dari kata Suryani atau dari kata Syriak. Malka itu artinya raja atau malik dalam bahasa Arab, yang sebenarnya merujuk kepada paham yang dianut oleh kerajaan Bizantin. Nah, sekte Malkiyah itu menganut doktrin 2 natur atau 2 watak Yesus yang ditetapkan dalam konsili di Kalsedonia pada tahun 451 yang sebenarnya adalah penegasan dari konsili sebelumnya, terutama konsili di Nicaea pada tahun 325. Nah, dalam paham Malkiyah bahwa Yesus itu menyatu dalam dirinya, Kristus menyatu dalam dirinya itu 2 watak, yaitu watak kemanusiaan dan watak ketuhanan. Karena itu kredo yang dipahami oleh orang Kristen secara mayoritas bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Tuhan dan juga sepenuhnya manusia.
Nah, sementara paham apa namanya paham Nusturia ini sebenarnya paham yang berkembang di kalangan orang-orang Kristen di Suriah atau di Syria yang memahami bahwa Yesus itu atau Kristus itu adalah satu person. Ini sebenarnya kata yang sangat sulit. Dalam bahasa Syriak itu parsopa yang berarti adalah person. Ya, kita tidak punya padanan kata dari ini, tetapi juga memiliki dua oknum atau dua hypostasis dan dua watak. Memang dalam polemik orang-orang Nusturia ini, kata Nusturia sekarang sebenarnya tidak dipakai karena itu dianggap sebagai pejoratif. Biasanya ini disebut sebagai gereja timur sekarang. Jadi kata Nusturia tidak lagi digunakan sekarang. Nah, dalam paham Nusturia itu Yesus dianggap memiliki satu persona tetapi berada dalam dua terdiri dari dua hypostasis, ya, tetapi menyatu dalam dirinya. Nah, paham Yakubia ini sebenarnya paham yang menolak konsili di Kalsidon, ya, yang kemudian mengembangkan satu kristologi yang menyebutkan bahwa Yesus itu hanya punya satu watak, punya satu natur, dan karena itu biasanya kelompok Yakubia ini dikenal dengan sebutan Miaphysite. Orang-orang yang tidak setuju dengan kelompok ini menyebut mereka dengan Monophysite karena mereka dianggap mengimani satu natur, ya, satu watak. Walaupun sebenarnya kata satu itu sebenarnya bukan satu dalam pengertian yang simple, ya, tapi satu dalam pengertian yang komposit. Artinya satu yang terdiri dari ketuhanan dan kemanusiaan yang menyatu dalam diri Yesus. Nah, poin saya adalah saya ingin menegaskan bahwa para mufasir kita itu memang tidak mengenal secara detail kristologi yang berkembang di kalangan orang-orang Kristen. Dan karena itu mereka cenderung menisbahkan kritik tiga Tuhan dalam Al-Quran itu kepada sekte yang sebenarnya tidak berbeda soal Trinitas. Ketiga sekte yang saya sebutkan tadi itu semuanya mengimani bahwa Trinitas itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada dari mereka itu yang mengimani bahwa Trinitas terdiri dari Bapa, Anak, dan istri atau apapun. Jadi itu, teman-teman. Nah, jadi itu kesalahan karena itu perlu penjelasan yang lain. Nah, beberapa mufasir lain memang mereka itu memahami Trinitas dengan baik, bahwa Trinitas itu tidak terdiri dari Bapa, Anak, dan Istri, melainkan Trinitas terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, beberapa mufasir seperti Zamakhsyari misalnya itu benar ketika saya kutipkan di sini lagi, ini pendapat Zamakhsyari yang ingin saya baca. Nah, Zamakhsyari mengatakan begini ketika dia menafsirkan ayat An-Nisa ayat 171. Fa in sahhat al-hikayatu anhum annahum yakuluna huwa jauharun wahid salasatu aqanim. Jadi jika riwayat itu benar, maka orang-orang Kristen itu sebenarnya mengatakan bahwa Trinitas itu adalah satu substansi dengan tiga aqanim. Kemudian Zamakhsyari mengatakan dengan sangat benar, dia mengatakan uknumul ab, uknumul ibn, dan uknum ruh al-kudus. Jadi uknum Bapa, uknum Anak, dan uknum Roh Kudus. Walaupun kalau Anda baca lebih lanjut, Zamakhsyari mengatakan bahwa penjelasan dengan uknum ini pun sebenarnya akan terjebak kepada paham tiga Tuhan, karena menurut argumen Zamakhsyari, teman-teman Kristen bisa tidak setuju bahwa uknum ab itu dimasukkan sebagai zat, uknum ibn itu dimasukkan sebagai ilmu, dan uknum Rohul Kudus itu disebutkan sebagai kehidupan. Karena itu sebenarnya tiga uknum itu mengisyaratkan tiga zat. Pendapat ini juga diikuti oleh beberapa mufasir belakangan. Anda kalau baca tafsirnya Qurtubi, juga kalau Anda baca tafsirnya Ibnu Katsir, para mufasir mengikuti pendapat bahwa setiap uknum itu sebenarnya adalah
adalah Tuhan yang berdiri sendiri-sendiri. Yang menarik, saya ingin intermezzo saja. Beberapa hari lalu atau 2 minggu lalu saya diundang kawan untuk diskusi, dan saya mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 173 itu adalah pernyataan seluruh orang Kristen. Jadi karena Al-Quran tidak mengatakan ba'dun nasara, tapi alladzina qalu. Kemudian ada beberapa orang yang yang kaget karena saya mengatakan itu. Kaget karena mereka sebenarnya tidak membaca tafsir, ya. Kalau Anda membaca kitab tafsir, Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang Al-Maidah ayat 73, itu dia mengatakan nazalat fin nasara. Ayat itu turun terkait dengan orang-orang Nasoro. Itu bukan ba'dun Nasoro. Jadi sebenarnya orang-orang yang kaget, ya, yang kemudian bereaksi dengan emosional terhadap apa yang saya katakan, mereka sebenarnya karena mereka tidak familiar dengan literatur Islam klasik, ya, menganggap bahwa saya mengada-ada. Padahal kalau Anda baca literatur klasik, sebagian yang saya kembangkan itu bukan berangkat dari sesuatu kevakuman. Ya, memang saya tidak bisa memungkiri sebagian gagasan yang saya kembangkan itu memang kontroversial. Tetapi tidak berarti saya tidak berangkat dari kajian-kajian Islam klasik, karena itu memang bagian dari disiplin yang saya geluti. Nah, teman-teman, yang menarik adalah tafsir Ar-Razi, ya. Ar-Razi ini hidup pada awal abad ke-7. Saya sarankan teman-teman membaca tafsir Razi tentang kritik terhadap Trinitas. Karena ini ada sesuatu yang sangat penting sekali, atau minimal menarik untuk saya. Razi itu memang memulai tafsirnya, Anda bisa baca tafsirnya, tafsir terhadap ayat 171 surat An-Nisa, ya. La taqulu salasa, jangan katakan 3. Nah, Ar-Razi itu memulai dengan kalimat begini. Saya akan baca lagi. Oke. Ar-Razi itu mengatakan begini. Wa'lam anna madhhaban nasara majhul jiddan. Ini dia memulai begini. Ya, katakan, itu pandangan orang-orang Kristen itu memang tidak banyak diketahui, katanya. Nah, di awal Razi mengatakan begini. Memang orang-orang Kristen itu menyebut uknum sebagai sifat, ya, sifat-sifat Tuhan. Tapi kenyataannya, kata dia, orang Kristen itu tidak hanya mengatakan sifat, karena pada hakikatnya yang mereka sebut sebagai uknum itu adalah zat-zat yang berbeda. Nah, tetapi teman-teman, yang menarik adalah setelah dia mengutip ayat Al-Quran, qala ta'ala wala taqulu salasah intahau. Ini sebenarnya kutipan dari ayat Al-Quran, jangan katakan 3, berhentilah, ya. Kemudian ini ingin saya baca karena ini menarik. Ini kata Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Fa amma in hamalna salasata ala annahum yuthbituna sifat salasa fa hadza la yumkin inkaruhu. Kalau kita memahami kata 3, jangan katakan 3. Bahwa mereka itu mengimani 3 sifat, ya. Kalau orang-orang Kristen itu memahami Trinitas sebagai 3 sifat, fahadha la yumkin ingkaruhu. Maka pandangan mereka itu tidak bisa kita ingkari. Wa kaifa la naqulu dzalik? Gimana mungkin kita tidak akan mengatakan itu? Wa nahnu naqul, padahal kita mengatakan Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul alimul hayy al-qadirul murid. Ini maksudnya, padahal kita mengatakan Allah itu punya banyak sifat. Bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah Raja, Dia suci, Dia maha tahu, Dia maha hidup, Dia maha berkuasa, Dia maha berkehendak, dan seterusnya. Dan kemudian Razi mengatakan, wa nafham min kulli wahidin min hadhil alfaz ghaira ma nafhamuhu min al-lafdil akhar. Dan kita memahami dari setiap lafaz sifat-sifat ini adalah makna-makna yang berbeda. Artinya ada banyak sifat yang dinisbahkan kepada Allah, kepada Tuhan, dan sifat-sifat itu memang maknanya berbeda. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha hidup, Allah itu maha berkehendak, dan seterusnya. Nah, kemudian dia mengutip begini, falau kanal qaul bi ta'addudus sifat kufran
lazima raddu jami'il Quran. Kalau mengatakan bahwa ada banyak sifat dari Al-Quran itu sebagai kekafiran, maka kita seharusnya menolak semua isi Quran. Ya, karena Al-Quran itu menisbatkan banyak sifat kepada Tuhan. Nah, saya ingin merefleksikan ini sebagai terakhir, mungkin sekitar 15 menit saya ingin merefleksikan ini. Nah, yang dikhawatirkan oleh Ar-Razi adalah kalau penyebutan uknum itu pada akhirnya menjadi zat yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau uknum itu dipahami sebagai sifat saja, bukan zat yang berbeda-beda, maka paham yang demikian itu tidak bisa kita tolak. Ya, memang ini perlu Anda catat. Memang orang Kristen yang mayoritas sekarang tidak memahami uknum semata-mata sebagai sifat. Karena kata uknum itu memang diambil dari bahasa Syriak, dari bahasa Suryani, walaupun yang nanti saya ingin perdebatkan bahwa orang-orang Kristen awal itu memang berdebat tentang apa bahasa yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau mengekspresikan Trinitas ini. Nah, tetapi sebelum saya mendiskusikan itu, kalau Anda baca seluruh perdebatan di kalangan para teolog Kristen, bapak gereja awal, maka perdebatan mereka itu sebenarnya berpusat pada satu hal, yaitu bagaimana supaya ekspresi Trinitas itu tidak menyimpang dari paham monoteisme yang diajarkan dalam ayat Shema yang tadi saya sebutkan itu. Wahai orang-orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu satu. Dan karena itu, dalam keseluruhan konsili dalam tradisi Kristen, itu memang menekankan kesatuan Tuhan. Kesatuan ketuhanan dalam dan kemanusiaan dalam diri Kristus itu ditekankan sedemikian rupa supaya keimanan Kristen itu tidak terjebak dalam politeisme. Bahkan sebelum konsili pertama, konsili Nisia yang dilakukan pada tahun 325, bapak gereja yang awal seperti Irenaeus, Clement, ataupun Origen, mereka semua membuat interpretasi terhadap tiga aspek dari Trinitas itu dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan Trinitas itu menjadi paham triteisme. Ya. Kalau Anda membaca pernyataan yang dinisbatkan kepada Irenaeus misalnya, Anda bisa melihat bahwa yang dikatakan Irenaeus itu persis atau mirip seperti yang digambarkan oleh Ar-Razi tadi. Kata Irenaeus, kalau kita berbicara tentang Anak dan Roh Kudus, maka kita sama dengan berbicara tentang tangan-tangan Tuhan. Tentu bukan tangan dalam pengertian ekspresi antropomorfis, ya, tangan seperti kita ini, tetapi untuk menegaskan bahwa Anak dan Roh Kudus itu bagian integral dari Tuhan dan tidak terpisah dari Tuhan, karena bagian integral dari Tuhan. Ya, bahkan bapak-bapak gereja sebelum Irenaeus, misalnya seperti Justin the Martyr kalau Anda baca, atau pandangan Sabellius yang lebih awal kalau Anda baca. Sabellius itu yang sangat awal itu mengembangkan satu interpretasi terhadap aspek Trinitas yang kita menyebutnya Trinitas sekarang. Itu apa yang pada para para sarjana modern sekarang itu menyebutnya dengan teori modalitas. Jadi begini, teori modalitas begini. Memang ada tiga aspek di situ. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tiga aspek ini sebenarnya nama dari satu person yang sama. Jadi satu person yang sama, hanya beda nama saja. Itu coba, mereka tuh sangat hati-hati supaya konsep Trinitas itu tidak terjerembab kepada paham tiga zat yang dikhawatirkan oleh Ar-Razi tadi yang saya sebutkan.
Nah, formulasi yang dikembangkan oleh Sabilius ini sebagian kemudian diadopsi dalam Konsili Nisia. Tapi sebagian yang lain tentu ditolak. Bagian yang diadopsi adalah penekanan terhadap kesatuan. Bapa dan anak itu adalah satu. Bahkan Sabilius itu mengatakan bahwa tidak ada distingsi, ya, tidak ada perbedaan antara bapa dan anak. Itu adalah semata-mata dua nama dari satu person yang sama. Nah, bagian yang ditolak dari formulasi Sabilius ini adalah satu pandangan bahwa tiga nama ini hanya nama doang yang beda gitu. Dalam paham yang dikembangkan dalam Konsili Nisia, memang relasi antara tiga unsur atau tiga anggota Trinitas ini memang berbeda. Relasi antara satu dengan yang lainnya itu memang berbeda, walaupun mereka sebenarnya satu, gitu ya. Nah, tentu teman-teman sudah mafhum semua saya kira bahwa pemicu dari Konsili di Nisia itu adalah satu kontroversi di gereja Mesir waktu itu yang sebenarnya melibatkan kontroversi antara Arius dan Alexander, ya, dan kebetulan Arius ini adalah seorang yang kalah dalam pemilihan uskup di Alexander waktu itu, dan karena itu dia mengkritik formula Trinitas yang dikembangkan oleh gereja, terutama yang dielaborasi oleh Alexander yang waktu itu terpilih sebagai uskup di Mesir. Nah, pada tahun 320 Arius ini menulis satu buku tentu dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Thalia, yang dia mengajukan credonya sendiri, bahwa kalau kita mengatakan anak dan bapak itu sama, itu telah mengkompromikan atau mencederai keunikan bapak. Karena bagi Arius, Bapa ini unik, dia satu-satunya yang tidak diperanakkan. Dia satu-satunya yang eternal, yang abadi. Dia satu-satunya yang tidak berawal. Dan dia satu-satunya yang tidak akan pernah mati. Sementara anak itu tidak bisa dikatakan co-eternal with the Father. Tidak bisa dikatakan azali seperti halnya the Father. Nah, kita tahu dalam Konsili Nisia, pandangan Arius ini kemudian ditolak, dan Arius sendiri kita tahu itu diekskomunikasi. Dan saya tidak ingin berpanjang-panjang. Kemudian kita tahu semua bahwa Alexander itu kemudian diganti oleh Athanasius. Athanasius sendiri walaupun punya hubungan yang tidak harmonis dengan raja di Konstantinopel, tetapi dia adalah pembela yang sangat gigih terhadap konsili, hasil-hasil Konsili Nisia. Konsili ini kemudian ditegaskan kembali pada tahun 381 kalau tidak keliru. Ada konsili kedua, sebenarnya banyak konsili, tapi konsili kedua yang bersifat ekumenikal itu dilakukan di Konstantinopel, yang dari hasil dua konsili ini dijadikan sebagai kriteria dari paham ortodoksi dalam tradisi Kristen. Nah, banyak konsili lain dilakukan setelah itu, tapi yang memicu konsili itu sebenarnya bukan perdebatan soal Trinitas, ya, tapi perdebatan soal kristologi, perbincangan tentang watak Yesus. Ya. Anda mungkin kenal bahwa salah satu krisis kristologi pertama itu sebenarnya melibatkan kontroversi antara uskup Nestorius dan Nestorius itu adalah seorang uskup di Konstantinopel, dan uskup Cyril adalah uskup Alexandria waktu itu. Pemicunya adalah tentang status Maria atau status Maryam. Jika Yesus itu Tuhan, lalu Maryam atau Maria itu siapa? Apakah bisa dikatakan Maria itu sebagai ibunya Tuhan atau Theotokos? Ya, itu yang menjadi perbincangan kristologi. Mereka yang tidak setuju dengan istilah ini mengajukan istilah antropotokos. Anda tahu antropo itu artinya manusia, artinya Maria itu ya ibunya manusia. Nah, Nestorius
itu menggunakan istilah lain karena dia tidak setuju yang dia sebut sebagai Christotokos, yaitu ibunya Kristus. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai ibunya Tuhan. Jadi teman-teman, yang ingin saya katakan adalah saya tidak punya waktu dan saya kira ingin merefleksikan bagian yang terakhir. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, ya, para teolog Kristen awal, baik dalam konsili maupun perdebatan internal di kalangan mereka, itu sebenarnya dimaksudkan supaya doktrin Trinitas itu tetap berpijak pada keesaan Tuhan seperti diajarkan dalam ayat Shema yang tadi saya sebutkan itu. Poin ini saya kira penting saya tegaskan untuk menegaskan satu poin yang saya kira ini kenapa kemudian teori tentang memahami kritik Al-Quran sebagai polemik itu menjadi signifikan. Begini, implikasi dari ini semua adalah jika kita ingin mengetahui paham Kristen, ya, apakah mereka itu mengimani 3 Tuhan atau tidak, itu ya baca literatur Kristen. Baca perdebatan di kalangan orang Kristen sendiri. Jangan kita memaksakan pandangan kita bahwa mereka itu mengimani 3 Tuhan. Ya. Nah, kalau kita memahami kritik-kritik Al-Quran sebagai bersifat polemik, ya, bahwa Al-Quran itu melancarkan serangan terhadap Kristen, Al-Quran dalam demikian itu sebenarnya tidak bermaksud mendeskripsikan. Ini penting ya. Al-Quran tidak bermaksud mendeskripsikan pandangan orang-orang Kristen. Dan karena itu tidak absah kalau kita melakukan judgement, penilaian bahwa Al-Quran itu salah. Karena Al-Quran memang tidak sedang mendeskripsikan teologi atau doktrin Trinitas Kristen. Yang dilakukan oleh Al-Quran adalah mengembangkan satu rhetorical device, menggunakan perangkat retorika untuk mempromosikan atau mendukung satu konsep teologi yang berbeda dari teologinya orang-orang Kristen, yaitu teologi konsep tauhid yang tidak menerima diferensiasi apalagi fragmentasi. Jadi konsep tauhid itu tidak menerima kemungkinan pemilahan divisi dalam kesatuan atau keesaan Tuhan. Itu konsep yang hendak ditawarkan Al-Quran, dan karena itu dalam iklim polemik seperti itu, Al-Quran bukan bermaksud mendeskripsikan pandangan orang-orang Kristen, dan karena itu tidak bisa dikatakan Al-Quran salah, tapi Al-Quran sedang menyerang teologi Kristen untuk mengembangkan teologinya sendiri. Kalau kita membaca seperti ini, maka jangan Anda membaca Al-Quran untuk memahami teologi Kristen. Anda salah tujuan. Ya, karena Al-Quran memang tidak hendak mendeskripsikan. Kalau Anda ingin paham teologi Kristen, baca karya orang-orang Kristen, baca sejarah perdebatan di antara mereka. Ya. Kalau Anda ingin mengetahui teologi Kristen, Anda salah sasaran kalau membaca tafsir. Tafsir itu adalah sejarah resepsi terhadap kritik Al-Quran terhadap Kristen. Jadi yang dikembangkan oleh para mufasir itu bukan untuk memahami teologi Kristen seperti dipahami orang Kristen, tetapi mereka mengerahkan segala daya upaya untuk memahami teks-teks Al-Quran semata. Ini saya kira penting. Nah, karena itu, ini poin saya terakhir, problem pada kita itu bukan kita perlu mendekat-dekatkan perbedaan antara Kristen dan Islam. Tidak perlu. Teologi Kristen dan Islam itu memang berbeda, ya. Dan kita memang tidak perlu menyamakan, ya. Tidak perlu satu menyalahkan yang lain. Yang diperlukan dari kita, para sarjana yang cerdas, adalah
bahwa kita belajar untuk memahami yang lain dengan menggunakan kategori-kategori yang lain. Memang saya menghormati ya inisiatif dari beberapa teolog Kristen awal, teolog Kristen yang hidup di dalam dunia Islam. Sebagian dari mereka itu memang berupaya menjelaskan konsep Trinitas ya, menggunakan istilah-istilah yang bisa dipahami oleh orang Islam sendiri. Kalau Anda misalnya membaca misalnya karya Ammar al-Basri, ya, seorang teolog Kristen yang hidup pada abad keempat. Ammar al-Basri ini menulis kitab ini seorang Kristen ya, menulis kitab yang berjudul Kitabul Burhan. Namanya kitab tentang Al-Burhan, itu artinya apa namanya? Proof ya, tentang bukti-bukti. Ya, Ammar al-Basri mengatakan begini, oh tidak, kalau kami mengatakan Tuhan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka yang sebenarnya yang kami maksud adalah bahwa Allah itu maujud al-hayy an-natiq, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu berbicara. Jadi ada maksudnya the Father, Tuhan yang tidak berawal, al-maujud. Itu kan sebenarnya istilah-istilah dalam ilmu kalam ya. Kalau Anda membaca perdebatan sifat-sifat dalam di kalangan mutakallimun, wujud qidam baqa, Anda semua tahu ini, saya belajar dulu di madrasah. Ini sebenarnya dia menggunakan terminologi kalam untuk menjelaskan konsep Trinitas. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sama dengan ketika mereka mengatakan Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah itu bicara. Hidup maksudnya itu adalah peran dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah yang hidup bersama manusia dalam paham Kristen, dan yang berbicara maksudnya an-natiq, berbicara dengan firman, maksudnya berbicara dengan kata, berbicara dengan logos, yang dalam Kristen itu sebenarnya identik dengan anak. Jadi kata orang seperti Ammar al-Basri, tapi tujuan Ammar al-Basri sebenarnya dia tujuannya supaya orang-orang Islam itu paham apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Saya mengapresiasi upaya-upaya seperti ini, dan Ammar al-Basri bukan satu-satunya. Saya bisa memberikan beberapa contoh, tapi saya kira sudah jelas poin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Moderator, juga Ustadz Manahim. Saya akan sangat gembira jika kita bisa berdiskusi dengan produktif saat ini. Silakan teman-teman para peserta yang punya pertanyaan, dan juga Ustadz Manahim, jika ingin mendiskusikan pandangan saya kira ini baik ya, supaya diskusi ada saya. Jadi mengkritiknya itu ada saya, dan saya bisa respon, daripada apa yang saya ingat ragunya Dewi itu menusuk dari belakang. Itu kan nggak enak ditusuk dari belakang ya, tentu itu janda saja. Saya kira saya cukupkan demikian ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sangat senang bisa bertemu pada malam ini, pagi waktu saya di sini. Ini baru jam 10 di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang saya hadirkan pada episode kali ini. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu bagi perkembangan channel David Saguna. Silakan tunggu jawaban atau tanggapan dari Manacem Ali untuk memberikan tambahan-tambahan materi dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Munisiri terkait dengan perspektif Kitab Q mengenai konsep Trinitas iman orang Kristen.